Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairul Anwar. Saya di sini akan mereview dari kelompok 3 yang mengenai ijma. Yang kita ketahui dari pertemuan sebelum, yang pertemuan pada hari ini, kan ijma itu suatu pendapat, suatu ijtihad, suatu hukum yang disepakati oleh para mujtahid. Kan kita tahu mujtahid itu orang-orang yang berkualifikasi gitu ya, orang-orang yang punya syaratnya tinggi banget, hampir ada syaratnya itu harus hafal Quran, harus hafal hadis, harus ya soleh gitu ya, kan susah banget itu. Nah, di sini ijma itu kan tadi dijelaskan bahwa sebuah hukum yang pasti akan berbeda pendapat. Yang contohnya itu adalah kita bermazhab. Mazhab itu di dalam dunia yang paling masyhur itu kan ada 4. Nah, selanjutnya dari presentasi dari PPT yang saya baca, yang saya lihat dari video presentasi kelompok 3, ada kehujahan dari ijtima. Jadi kalau saya itu berpendapat bahwa hujah itu apa ya namanya, hampir hujah itu seperti ini, sumber. Jadi kehujahan ijma, jadi sumber ijma gitu ya, kalau bisa dikatakan. Terus apalagi ya? Nah, di kehujahan ijma itu kan ada 2, ada Al-Quran dan ada hadis. Nah, tapi dalam ijma sendiri, itu yang menjadi mujtahid, yang menjadi orang yang menetapkan suatu hukum, suatu perkara, maksudnya suatu hukum dari dalam perkara gitu ya. Nah, itu apa namanya, berbeda-beda gitu ya. Itu. Jadi walaupun berbeda tapi dalam satu koridor gitu. Tapi yang tadi di pertemuan hari ini terkait dengan Syiah dan ahli sunnah wal jamaah, kita tahu bahwa apa ya, kelompok dari kedua ini tuh bertentangan gitu ya, tidak searah gitu ya dalam aspek hampir segala halnya. Bahkan dari apa ya, kenabian atau panutan gitu ya, dalam Syiah itu kan Ali bin Abi Thalib ya. Harusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, seperti itu. Terus apalagi ya terkait ijma sendiri, apa ya, suatu hukum atau sumber hukum Islam yang ketiga gitu ya, jadi katakan ya. Contohnya kalau kehujahan itu yang dalam Al-Quran itu kan ada tentang sholat, ada zakat, ada puasa kan. Nah, dalam hadis juga ada. Nah, maka ijmanya pun juga akan mengikuti. Tapi bedanya di ijma itu, sholatnya itu kan ada gerakan, ada aturan, ada tata cara. Nah, itu di sana berbeda-beda gitu ya. Dan dinamakan mazhab. Seperti itu. Apalagi ya, cukup kalau menurut saya segitu ya untuk review dari pengertian ijma sendiri sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Mohon maaf bila ada kesalahan kata per kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.